puji Tuhan dengan suka hati dan kesukaan hati kita dengan hati kita yang terdalam. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami masih ada sampai hari ini, semuanya karena kemurahan-Mu. Kami siap Tuhan memberikan hati kami, memberikan hidup kami dengan pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan kepada-Mu hari ini. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dari awal kita katakan tadi, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagi-Mu
kasih-Mu itu untuk kami Tuhan. Membangunkan kami Tuhan pagi ini dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Kami bersyukur hari ini kami masih ada. Ketika kami hari ini Kau izinkan kami ada, kami percaya tujuan-Mu baik Tuhan untuk kami. Rancangan-Mu terbaik Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu buat kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan ucapan syukur, kami menyatakan Kau baik Tuhan bagi hidup kami. Hadir Tuhan melawat kami Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, karena hidup kami milik-Mu. Besar setia-Mu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya mohon ukur untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Ya Bapa di dalam nama Yesus, saat pagi ini bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas yang Tuhan berikan sampai saat ini, kehidupan yang begitu indah Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena anak-anak-Mu bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami pujikan, apa yang kami persembahkan, kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami datang sujud menyembah-Mu Bapa. Kami menyerahkan anak-anak-Mu di tempat ini. Kau berkati segala aktivitasnya apapun, Kau Tuhan memberkati. Sampai di saat ini Tuhan, kalau kami sering membuat Tuhan marah, kami sering membuat Tuhan kecewa, ampuni kami Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah pujian kami Bapa. Yang sebentar kami akan memuji Engkau dan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sambil duduk kasih tos sebelah kanan kiri, katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia ya Bapak Ibu. Sampai detik ini kita masih ada karena kesetiaan Tuhan. Makanya kita harus belajar setia kepada Tuhan. Biar timbul balik. Tuhan setia, kita juga terlebih harus setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita nyanyikan kecaplah betapa baiknya Tuhan.
kita siapkan hati kita ditaburi dengan firman Tuhan telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku serah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Dari awal kita katakan lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Timotius ini adalah anak rohaninya. Ya, jadi Rasul Paulus ini punya anak rohani, namanya adalah Timotius. Timotius ini adalah keturunan antara orang Yunani dan Yahudi. Dia diangkat menjadi anak rohani. Anak rohani itu adalah anak bimbingannya. Ya. Jadi kalau di gereja, kita ini anak-anak rohaninya Pak Pendeta. Nah, seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melalui firman Tuhan ini dia memberikan perintah
Apa perintahnya? Kalau kita membaca ayat yang sudah kita baca tadi, ini adalah ada 4 perintah. Yang pertama itu adalah apa? Kuasailah. Tetapi kuasailah dirimu. Kemudian yang kedua adalah sabarlah. Yang ketiga adalah lakukanlah. Dan yang keempat adalah tunaikanlah. Nah, dalam ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya ambil adalah yang terakhir. Ini adalah perintah yang luar biasa. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, ya, ini adalah apa namanya, diterjemahkan dari bahasa asli. Bahasa asli dari kitab Perjanjian Baru itu adalah bahasa Yunani. Nah, tunaikanlah ini yaitu yang kalau bahasa asli sana itu, jadi kalau mereka itu mempunyai bahasa asli yang dari sana, nah ya kan, dari negara Arab itu kita punya bahasa asli. Jadi nanti kalau ada orang yang mengatakan, nah enak kitabmu, nah ya kan, nah bisa dimengerti, tulisannya yang ngerti, ya kan, karena bahasa Indonesia, nah itu huruf Latin. Tapi ya, kita punya bahasa yang dari bahasa asli, huruf Yunani. Nah, tunaikanlah ini dari huruf Yunani itu katakan plero. Nah, plero, rohani Israel gitu. Nah, kita punya tugas. Apa tugasnya? Yaitu melayani. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Kalau seorang orang tua, apa sih tugasnya? Adalah melayani anak. Anak punya tugas yaitu melayani orang tua. Kita sebagai orang tua adalah punya tugas, ada 3. Yang pertama tugasnya apa? Ngedeki. Nah, ngedeki itu apa? Yang mau pengen, ya, yang golek pangan, mencarikan nafkah untuk apa? Supaya anak-anak kita ya, bisa makan. Itu namanya ngedeki. Yang kedua adalah apa? Minterke. Ini tugas orang tua. Minterke itu seperti apa? Minterke itu yo ngajari, gitu, yo nyekolahke, yo mendidik, ya, carane nyulet lombok mini kindo. Nah itu caranya seperti ini, caranya nyuci itu seperti ini. Nah anak bagaimana? Anak melihat. Nah itu. Kemudian bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan tugas itu, yaitu kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Ini dari kata aslinya itu berarti apa? Berjaga-jaga. Kuasailah dirimu berarti apa? Berjaga-jaga, tenang, waspada. Ya. Dalam konteks ini Bapak Ibu itu mengarah pada kesadaran diri, pengendalian diri dan ketenangan dalam menghadapi situasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa menguasai diri. Kita harus bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu gampang apa enggak? Susah Bapak Ibu. Dalam situasi-situasi sulit, situasi orang di duit, nah bagaimana? Apakah kita bisa mengendalikan? Mungkin anak minta begini. Di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita berada, kita harus bisa mengendalikan diri, menguasai diri. Kalau kita sudah bisa menguasai diri, kita bisa menguasai keadaan. Nah, kalau kita sudah bisa menguasai keadaan, nah, persoalan gampang kita atasi. Makanya ada orang tua dulu kan, boleh otel kawan ini, pasti itu.
Ya, mending pikir, ketenangan hati. Kalau sudah kita punya ketenangan hati, persoalan bisa diselesaikan. Nah, yang kemudian yang berikutnya, nah, di ayat yang sama dikatakan, ya, tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Sabar niku gampang apa? Angel. Ya, ini tinggi perintah. Ya, perintah sabar. Saya sampai sekarang ini masih belajar yang namanya sabar. Ada orang yang namanya sabar, tapi ngomongnya orang sabar. Gitu. Yang main apa-apa, hantam romo. Nah, ini dia nggak punya rasa sabar. Dan kita biasanya mengatakan ini. Jadi sabarlah ini sering diterjemahkan yaitu dengan kesabaran atau ketekunan. Ketekunan dalam hal apa? Dalam menanti berkat Tuhan. Saya sampai saat ini menanti berkat Tuhan. Nah, apalagi ini sudah mendekati bulan Desember. Nah, bulan Desember itu biasanya apa? Tema Natal itu sukacita. Ya, gitu. Natal membawa